Selamat pagi semuanya. Gimana pada hari ini, sehat? Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bilanson, video kita. Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran, apa absen dulu ya anak-anak? Alvino, Julianson, Bahtiar, Okri, Aldo. Oke, ada semua anak-anak. Oke, Bapak yang bertanya, siapa yang ingin materi lalu? Aldo? Betul, kelangkaan. Bapak yang ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Jika tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan dapat terjadi pada berbagai aspek seperti pangan, energi, air bersih, dan sumber ekonomi. Nah, mulai bertanya lagi, apa penyebab dari kelangkaan? Jackson? Ya, betul. Penyebab dari kelangkaan itu ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua itu perubahan iklim. Yang ketiga bencana alam. Yang keempat pertumbuhan penduduk yang besar. Dan yang kelima itu keterbatasan sumber daya manusia yang tidak dapat diperbarui. Nah, itulah materi kita yang minggu lalu. Oke, kita masuk materi sekarang yaitu biaya peluang. Nah, materi kita pada hari ini yaitu biaya peluang. Siapa yang tahu itu arti biaya peluang? Oke, jika tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan itu apa biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan suatu tujuan. Dengan kata lain, biaya peluang sendiri berhubungan dengan hal yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian biaya peluang, konsep biaya peluang, faktor-faktor penyebab biaya peluang, dan contoh-contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita awal dengan SPG. SPG seperti ini. Bapak contoh dulu ya. Tepuk semangat. Dan dandan. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dan dandan. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Semangat. Oke, siap? Bisa kan? Oke. Kita ulang ya, kita coba lagi. Coba contohkan semangat. Jadi kita lebih semangat belajarnya. Oke, kita mulai.
bentuk uang, tetapi juga bisa berupa waktu, pengalaman, atau peluang yang dikorbankan. Misalnya, memilih untuk kuliah berarti mengorbankan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan atau pengalaman. Nah, itulah konsep-konsep dasar biaya keluar. Baik, anak-anak pahamkan atau mengerti konsep-konsep dasar biaya keluar? Ada yang bertanya? Atau ada yang belum mengerti? Oke, langsung ya. Oke, kita akan lanjut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya keluar. Sini kita ada dua yang ada. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya, yang kedua waktu, yang ketiga perubahan kondisi ekonomi, yang keempat jumlah alternatif yang tersedia, dan yang kelima kemajuan teknologi. Oke, ini kita akan bahas satu-satu ya anak. Oke, yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Ketika sumber daya terbatas atau misalnya waktu atau uang, kita harus memilih antara berbagai alternatif. Semakin besar sumber daya, semakin tinggi biaya keluar dari pilihan yang kita ambil. Nah, yang kedua itu waktu. Waktu yang terbatas dalam membuat keputusan dan dapat meningkatkan biaya keluar. Karena individu atau perusahaan tidak memiliki cukup waktu untuk mengevaluasi semua pilihan secara menyeluruh. Oke anak, yang ketiga itu ada perubahan kondisi ekonomi. Perubahan dalam ekonomi seperti inflasi, fluktuasi suku bunga, atau krisis ekonomi. Oke anak, yang keempat itu ada jumlah alternatif yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang ada, semakin tinggi kemampuan pengorbanan terhadap alternatif yang lebih baik. Banyaknya pilihan ini mempengaruhi dari biaya kedua yang harus dipertimbangkan. Nah, yang terakhir itu ada kemajuan teknologi atau yang kelima. Teknologi baru atau inovasi dapat membuka peluang baru yang lebih menguntungkan, yang mempengaruhi biaya keluar dan keputusan yang diambil. Oke, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya keluar. Ada yang ingin bertanya tentang faktor biaya keluar ini? Bilanson? Pas? Oke, teman-teman semua yang anak. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Contoh biaya keluar. Nah, jadi seperti di PPT ini ada 3 contoh biaya keluar. Yang pertama itu kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu bisnis dan perusahaan. Dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Yang pertama itu kita bahas tentang kehidupan sehari-hari. Ini Bapak akan membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pertama, memilih kuliah daripada bekerja. Jika seseorang memilih untuk kuliah, maka biaya keluarnya adalah penghasilan yang bisa diperoleh jika ia langsung bekerja setelah lulus SMA. Yang kedua itu bisnis atau bisnis dan perusahaan. Contoh itu yaitu menggunakan modal untuk ekspansi daripada iklim. Jika sebuah bisnis menggunakan modal untuk membuat cabang baru, biaya keluarnya adalah peningkatan pelanggan yang mungkin didapat jika dana tersebut digunakan untuk strategi pemasaran atau iklim. Nah, yang ketiga itu yang terakhir kebijakan pemerintah. Di sini Bapak akan membuat contoh kebijakan pemerintah, yaitu alokasi anggaran untuk infrastruktur daripada pendidikan. Jika pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan jalan tol, biaya keluar adalah investasi bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti membangun sekolah atau meningkatkan gaji guru. Nah, itulah contoh-contoh biaya keluar dari kehidupan sehari-hari, bisnis dan perusahaan
Jika tidak ada pertanyaan, berarti semua mengerti anak-anak. Nah, jika kalian sudah mengerti materi kita pada hari ini, biaya keluar, sini Bapak akan memberikan tugas buat anak-anak semua dikumpul hari ini. Oke? Nah, tugasnya yaitu membuat beberapa contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian lakukan atau yang kalian alami. Oke, anak-anak, semua yang mengumpulkan. Oke, sebelum Bapak akan menutup pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas rumah individu. Tugasnya yaitu membuat ringkasan atau mencatat di buku materi pada hari ini yang biaya peluang. Oke, paham tugas ini kan? Oke. Oke, sebelum pulang, Juli di video kita. Oke, semua sudah